Aku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh noel-noel romantis yang kubaca di malam hari, sampai hari itu tiba ketika seorang pasien koma memanggil namaku dengan suara yang lemah tapi penuh arti. Hatiku hancur saat menyadari bahwa perasaan yang kutumbuhkan selama berbulan-bulan membacakan cerita untuknya bukanlah sekadar kasih sayang dokter terhadap pasien, melainkan api yang membakar jiwa. Dilarang oleh masyarakat yang masih memandang rendah hubungan sesama jenis. Dan ketika dia bangun, rahasia itu meledak seperti bom waktu, memaksa aku memilih antara proesi dan hati yang tak lagi bisa kukuasai. Aku, Dr. Arjuna Pratama, seorang dokter muda berusia 28 tahun, baru saja menyelesaikan residensi di Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta. Hidupku selama ini teratur seperti jam kerja rumah sakit, pagi hingga malam dihabiskan di ruang ICU, memeriksa pasien, dan sesekali mencuri waktu untuk membaca buku kesukaanku. Aku lahir dan besar di keluarga konserati di Bandung, di mana ayahku seorang guru agama yang tegas, selalu mengingatkanku bahwa tugas seorang pria adalah menikah, punya anak, dan melanjutkan garis keturunan. Tapi sejak remaja aku tahu ada yang berbeda dalam diriku. Aku tertarik pada sesama pria, tapi aku menyembunyikannya rapat-rapat, takut diusir dari rumah atau dicap sebagai penyimpang. Di Jakarta, kota besar yang penuh hiruk-pikuk, aku merasa lebih bebas, tapi tetap saja, aku hidup dalam bayang-bayang rahasia itu. Hari itu, 15 Juni 2024, aku ditugaskan ke ruang ICU untuk memantau pasien baru. Namanya Raka Wijaya, 20 genep tahun, korban kecelakaan motor di Jalan Tol Cikampek. Dia mengalami koma setelah benturan keras di kepala. Keluarganya, orang tua dari kelas menengah di Surabaya, datang setiap hari, tapi sibuk dengan pekerjaan mereka. Ibu Raka sering menangis di samping tempat tidur, sementara ayahnya hanya diam, seolah tak percaya putranya yang cerdas dan berprestasi kini terbaring tak sadar. Aku melihat Raka untuk pertama kali, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, kulit sawo matang khas orang Indonesia, dan rambut hitam yang sedikit acak-acakan. Hatiku berdegup aneh, tapi aku tepis sebagai empati biasa. Sebagai dokter, aku tahu pasien koma masih bisa mendengar suara di sekitarnya. Itu sebabnya aku mulai kebiasaan membacakan buku untuk pasien-pasienku, terutama yang sendirian. Untuk Raka, aku pilih Noel the Laut bercerita karya Leila Chudori, cerita tentang perjuangan dan cinta di masa Orde Baru. Aku duduk di sampingnya setiap sore setelah shift, membaca dengan suara pelan, berharap kata-kata itu bisa membangunkannya. Raka, dengarlah ini, kataku dalam hati. Cerita tentang orang-orang yang bertahan demi cinta mereka. Awalnya itu hanya rutinitas, tapi lama-lama aku merasa terhubung. Aku bayangkan Raka sebagai tokoh utama, penuh semangat dan mimpi. Minggu pertama berlalu tanpa perubahan. Monitor detak jantungnya stabil, tapi matanya tetap tertutup. Keluarganya mulai jarang datang, mungkin lelah dengan harapan yang tipis. Aku yang mengambil alih, datang bahkan di hari libur. Suatu malam, saat membaca bab tentang pengkhianatan, aku merasa air mata mengalir. Kenapa aku begini, gumamku dalam hati. Ini bukan tugasku, tapi aku tak bisa berhenti. Rasa itu tumbuh, seperti benih yang disiram hujan monsun di Jakarta. Aku mulai berbicara padanya, bukan hanya membaca. Raka, aku tahu kamu mendengar. Bangunlah, biar kita bicara sungguhan. Hatiku bergejolak, antara takut dan harap. Konflik pertama muncul ketika rekan kerjaku, Dersinta, curiga. Dia wanita cantik berusia 30, sering menggodaku. Arjuna, kamu terlalu sering di ruang Raka. Apa ada yang spesial, tanyanya sambil tersenyum. Aku gelagapan, hanya rutinitas, Sinta. Tapi dalam hati aku panik. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih menjadi isu panas, aku tak mau rahasiaku terbongkar. Apalagi di rumah sakit, gosip bisa menghancurkan karir. Tapi aku tak berhenti.
Setiap hari aku membaca, dan rasanya Raka merespons, detak jantungnya kadang melonjak saat aku membaca bagian romantis. Bulan kedua, aku pindah ke Noel Bumi Manusia Pramoedia Ananta Tor. Cerita tentang cinta lintas budaya membuatku merenung tentang diriku sendiri. Raka, kalau kamu bangun, apa kamu akan menerimaku, pikirku. Aku mulai membayangkan kehidupan bersama, jalan-jalan di pantai Ancol, makan sate di pinggir jalan, berbagi cerita di bawah langit Jakarta yang berpolusi tapi indah. Tapi realitas menampar, Raka punya pacar, seorang gadis bernama Maya, yang datang sesekali. Dia cantik, berhijab, dan selalu berdoa di samping Raka. Aku cemburu, tapi aku ingatkan diri ini bukan tempatku. Suatu hari, saat aku membaca, tangan Raka bergerak sedikit. Aku terkejut, memanggil perawat. Tapi itu hanya releks. Hatiku hancur, tapi juga penuh harap. Raka, aku di sini, bisikku. Rasa cinta itu semakin dalam, membuatku gelisah malam demi malam. Aku mimpi tentangnya, tentang mata hitamnya yang terbuka dan memanggil namaku. Tapi aku tahu ini berbahaya. Di Indonesia, cinta seperti ini bisa berujung penolakan bahkan kekerasan. Hari-hari berlalu seperti kabut pagi di Jakarta, tebal dan tak terduga. Aku terus membacakan cerita untuk Raka, sekarang beralih ke cantik itu Luka Eka Kurniawan, Noel yang penuh intrik dan penderitaan. Setiap kata yang keluar dari mulutku rasanya seperti pengakuan rahasia, menyusup ke alam bawah sadarnya. Raka, dalam cerita ini, cinta sering disertai pengkhianatan, kataku pelan. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah aku sendiri sedang mengkhianati Proesi dengan membiarkan perasaan ini tumbuh liar. Konflik semakin memuncak ketika ayah Raka datang tiba-tiba. Beliau seorang pengusaha sukses dari Surabaya, berpakaian rapi dengan tasbih di tangan. "Dokter, apa ada kemajuan?" tanyanya tegas. Aku jelaskan kondisinya, tapi matanya curiga saat melihat buku di tanganku. "Kamu membaca untuknya?" "Itu membantu." Aku angguk, "Ya, Pak. Stimulasi suara bisa membangunkan pasien koma." Beliau diam, tapi aku rasakan ketegangan. Ternyata keluarga Raka sangat religius, dan gosip tentang orientasiku mulai beredar di rumah sakit. Sinta yang kini jadi teman dekat memperingatkanku. "Arjuna, hati-hati. Ada yang bilang kamu terlalu perhatian pada Raka. Orang bisa salah paham." Malam itu aku duduk di samping Raka, hati penuh gejolak. "Raka, kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, apa kamu akan tetap memanggil namaku?" gumamku. Aku ingat masa kecilku di Bandung ketika aku pertama kali sadar perasaanku pada teman sekolah. Aku sembunyikan itu fokus belajar kedokteran untuk membuktikan nilai diriku. Tapi sekarang di hadapan Raka, semua benteng runtuh. Aku mulai berbicara tentang diriku, aku suka laut, Raka. Pernah ke Bali. Aku ingin ke sana bersamamu. Itu gila, tapi rasanya melegakan. Tiba-tiba, Maya datang lebih sering. Dia mulai curiga dengan kehadiranku. "Dokter, kenapa Anda selalu di sini?" "Ini tugas perawat, bukan?" tanyanya dingin. Aku jawab profesional, tapi dalam hati aku benci dirinya. Dia wakil dari dunia yang senormal, sementara aku penyusup. Suatu sore saat aku membaca, Maya masuk dan mendengar bagian romantis. "Itu cerita apa, Dok? Kok romantis banget?" Aku gelagapan hanya untuk stimulasi. Tapi matanya penuh kecurigaan. Dalam diriku semakin hebat. Aku mulai ragu apakah ini cinta atau obsesi. Aku konsultasi dengan psikolog rumah sakit secara rahasia. "Dokter Arjuna, ini transferense. Jangan biarkan mengganggu pekerjaan." Tapi aku tak bisa berhenti. Setiap malam, aku mimpi Raka bangun dan memelukku. Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis masih mimpi jauh, aku merasa terjebak. Bulan ketiga ada tanda-tanda. Jari Raka bergerak saat aku membaca klimaks cerita.
Aku excited tapi juga takut. Bagaimana kalau dia bangun dan menolakku? Ayahnya semakin sering datang dan suatu hari beliau bicara langsung. Dokter, aku dengar rumor. Kamu berbeda. Jangan dekat-dekat putraku. Hatiku hancur. Aku Daniel, itu tidak benar, Pak. Tapi dalam hati aku marah. Kenapa cinta harus dihakimi? Aku lanjutkan rutinitas, tapi dengan hati berat. Raka, aku takut kehilanganmu sebelum kamu tahu perasaanku, pikirku. Pengkhianatan pertama datang dari Sinta. Dia yang kukira teman melaporkan ke atasan bahwa aku terlalu emosional dengan pasien. Ini untuk kebaikanmu, Arjuna. Aku merasa dikhianati seperti tokoh dalam Noel yang kubaca. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis atas nasibku. Aku tetap setia di samping Raka, sekarang membacakan Ronggeng Dukuh Paruk de Ahmad Tohari, cerita tentang cinta yang tragis di desa Jawa. Kata-kata itu mencerminkan hatiku penuh gairah tapi penuh penderitaan. Raka, dalam cerita ini, cinta sering berakhir pilu. Jangan biarkan kita begitu, bisikku. Atasan memanggilku. Der Arjuna, kami dengar keluhan. Kamu terlalu terlibat dengan pasien Wijaya. Ini bisa jadi masalah etika. Aku bela diri, saya hanya melakukan stimulasi auditori, Pak. Tapi aku tahu ini awal akhir karirku kalau rahasia terbongkar. Di Indonesia, di mana diskriminasi terhadap LGBT masih marak, aku bisa dipecat atau lebih buruk. Maya semakin agresi. Dia bawa Ustadz untuk berdoa dan suatu hari dia konfrontasi. Dokter, aku tahu kamu suka Raka. Tinggalkan dia. Aku shock, apa maksudmu? Dia tunjuk bukti catatan perawat tentang kunjunganku malam hari. Aku Daniel, tapi hati hancur. Maya, ini bukan urusanmu. Tapi dia ancam lapor ke keluarga. Dalam kegelapan itu aku semakin dekat dengan Raka secara emosional. Aku ceritakan masa laluku, Raka, aku pernah dicinta pria lain di kuliah, tapi kami putus karena tekanan keluarga. Itu pengakuan pertama. Detak jantung Raka naik, seolah dia mendengar. Ayah Raka kembali, kali ini dengan ultimatum. Kalau kamu dekat lagi dengan putraku, aku lapor ke polisi. Kamu tahu undang-undang anti-LGBT. Aku gemetar, tapi tak mundur. Pak, saya dokter, bukan musuh. Dalam hati aku berdoa Raka bangun segera. Caotro mendekat ketika kondisi Raka memburuk. Ineksi datang dan aku berjuang selamatkan nyawanya. Jangan tinggalkan aku, Raka, jerit hatiku saat operasi. Berhasil, tapi aku lelah. Sinta minta Arjuna. Aku cemburu. Ternyata dia suka padaku dan itu pengkhianatan ganda. Aku lanjut baca dengan air mata. Raka, bangunlah. Aku butuh kamu. Matahari terbit di Jakarta memberi harapan baru. Aku pindah ke Noel Gadis Kretek Neratih Kumala, cerita tentang cinta dan tradisi. Raka, cerita ini tentang bertahan. Kita juga harus, kataku. Pasca ineksi, Raka stabil lagi. Aku kurangi kunjungan tapi hati tak bisa bohong. Malam-malam aku curi waktu. Aku cinta kamu, Raka, aku akui dalam hati. Konflik memuncak ketika Maya bawa bukti ke ayah Raka. Mereka konfrontasi di ruang tunggu. Dokter, keluar dari hidup putraku, bentak ayahnya. Aku nangis, saya hanya ingin bantu. Tapi mereka ancam gugat. Dalam keputusasaan, aku hampir menyerah. Tapi saat membaca klimaks, mata Raka berkedip. Raka. Aku panggil. Dia gerakkan jari. Aku panggil tim dan miracle terjadi, dia mulai sadar. Saat dia bangun, kata pertama Arjuna. Hatiku meledak. Tapi keluarga datang dan aku mundur. Rehabilitasi mulai. Raka ingat suaraku. Kamu yang baca buku itu, tanyanya lemah. Aku angguk, iya.
Matanya penuh arti. Tapi Maya dan keluarga blokir. Jangan dekat, kata mereka. Aku berjuang dalam hati. Hari-hari rehabilitasi penuh emosi. Raka semakin kuat dan kami curi waktu bicara. Terima kasih, Arjuna. Suaramu yang bangunkan aku, katanya. Aku tersipu, itu tugasku. Perasaan saling tumbuh. Aku merasa terhubung sejak mendengar ceritamu aku. Tapi rahasia kami terungkap ketika Raka akui dia juga pernah sembunyikan. Konflik keluarga tahu dari Maya yang curi dengar. Mereka marah, ini dosa. Raka bela, ini aku, Bapak. Pengkhianatan Maya, dia sebarkan rumor di media sosial, ancam karirku. Aku hampir putus asa, tapi Raka pegang tanganku. Kita lawan bersama. Di rumah sakit, atasan sidang etika. Aku bela diri, cinta bukan dosa. Masyarakat Indonesia bereaksi, dukungan dari komunitas tapi juga hujatan. Badai datang hebat. Media liput, dokter selamatkan pasien dengan cinta. Keluarga Raka usir dia, aku tawari tinggal bersamaku. Kami pindah ke Bali, cari kedamaian. Arjuna, terima kasih atas segalanya, kata Raka. Konflik terakhir, ayah Raka datang, minta maaf. Aku salah. Kalian berhak bahagia. Kami bangun hidup baru, advokasi hak di Indonesia. Cinta kami jadi inspirasi, penuh harap. Akhirnya, di pantai Bali, Raka peluk aku. Aku cinta kamu. Hatiku penuh, personal humanistik. Kisah ini ajar bahwa cinta tak kenal batas, meski penuh perjuangan.